Nah, hari ini kita bahas mengenai topik strategi fungsional. Nah, kalau kita berbicara mengenai strategi fungsional ini merupakan strategi yang diterapkan dalam organisasi berada pada tingkatan atau level yang paling rendah. Nah, karena strategi fungsional ini berfokus pada nilai strategi yang ditetapkan oleh organisasi bersifat internal yang tujuannya meningkatkan nilai pengelolaan terhadap bisnis, baik terhadap pemasarannya, keuangannya, produksinya, SDM-nya, sumber daya manusia, maupun terhadap research and development-nya atau penelitian dan pengembangan. Nah, strategi fungsional ini juga mengarah kepada nilai efisien, yaitu sumber daya organisasi mampu dioptimalkan agar nantinya mendukung kegiatan bisnis, seperti contohnya dalam menghasilkan suatu produk. Nah, sumber daya organisasi terdiri dari teknologi, informasi, nilai aset, sumber daya manusia berupa kemampuannya, keterampilannya, keahliannya, dan lain sebagainya. Nah, strategi fungsional ini nantinya strategi ini akan digunakan oleh organisasi. Nah, sebenarnya strategi fungsional ini diterapkan untuk industri atau manufacturing, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa strategi fungsional juga bisa diterapkan untuk jasa, tapi disesuaikan dengan nilai organisasi, tujuan, sasaran, dan juga bagaimana jenis organisasi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara mengenai strategi fungsional, nanti strategi fungsional untuk menciptakan penguatan. Nah, penguatan terhadap apa? Penguatan terhadap nilai bisnis. Untuk apa? Menciptakan bentuk core competition. Nah, core competition ini apa? Kemampuan untuk bersaing dalam menciptakan keunggulan. Nah, keunggulan yang diciptakan ini, nah seperti ini lahir atau tercipta dari kekuatan nilai bisnis yang diciptakan secara internal dengan memperhatikan pemasaran, keuangannya, produksinya, sumber daya manusianya, dan juga memperhatikan R&D atau Research and Development-nya, atau dalam bahasa Indonesianya LITBAN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Yang nantinya strategi fungsional juga diarahkan ke dalam apa nih? Pencapaian tujuan dan nilai sasaran yang diciptakan oleh organisasi atau industri itu sendiri. Tolong diklik. Nah, untuk bisa menerapkan strategi fungsional seperti yang tadi saya katakan, strategi yang dibangun dari nilai internal perusahaan, yaitu pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan LITBAN atau penelitian pengembangan atau research and development, kita bisa mulai dari strategi pemasaran. Nah, kata strategi pemasaran ini apa? Berarti terdiri dari dua, strategi dan pemasaran itu sendiri. Nah, strategi ini berbicara apa? Upaya, cara, metode. Dengan berdasarkan apa? Formulasi strategi yang diterapkan perusahaan. Untuk apa nih? Menciptakan kemampuan dan keunggulan dalam hal pemasaran. Nah, keunggulan pemasaran ini berorientasi kepada apa, Pak? Kepada nilai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu yang menjadi tujuannya adalah konsumen. Nah, seperti nanti dalam strategi pemasaran harus mampu menciptakan loyalitas konsumen. Dua, harus mampu menciptakan kepuasan konsumen dan mampu menciptakan CRM, Customer Relationship Management, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan customer. Nah, melalui apa? Melalui berbagai upaya dari formula strategi yang ditetapkan untuk menciptakan keunggulan yang berorientasikan kepada nilai konsumen, yang nantinya tujuannya menciptakan loyalitas, kepuasan, dan customer relationship management. Nah, untuk strategi ini bisa berjalan dengan baik, berarti apa? Butuh namanya STP. Nah, STP apa? Segmentasi,
targeting, dan positioning. Nah, kita bicara segmentasi dulu. Namanya segmentasi apa? Segmentasi ini apa? Segmen itu dari kata mengelompokkan. Berarti apa? Mengelompokkan nilai konsumen berdasarkan dari target yang akan dibidik oleh perusahaan dalam upaya pemasaran yang dilakukan. Nah, menurut Kotler, kalau kalian baca buku Kotler, ada 68 dimensi dalam hal mengelompokkan konsumen. Nah, lalu dalam buku Kotler berkembang lagi, kalau tidak salah mencapai 182 dimensi. Nah, saya tidak hafal semuanya, hanya beberapa. Nah, dimensi itu apa? Antara lain mengelompokkan berdasarkan dari nilai konsumen. Pertama, perusahaan bisa mengelompokkan berdasarkan usia. Yang kedua, konsumen bisa mengelompokkan berdasarkan dari nilai pendapatan konsumen. Yang ketiga, bisa berdasarkan dari gaya hidup atau lifestyle. Yang keempat, bisa berdasarkan dari nilai pendidikan. Yang kelima, bisa berdasarkan dari nilai status keluarga dan lain sebagainya. Nah, baru sesudah segmentasi melakukan positioning. Nah, memposisikan bagaimana pemasaran itu dilakukan oleh perusahaan secara tepat. Nah, misalnya contoh, Anda tahu produk kaos Dadadu atau C59? Nah, C59 itu kan melakukan segmentasi. Segmentasinya apa? Yaitu kaos yang dihasilkan atau diproduksi khusus untuk anak muda. Nah, kalau dia mensegmentasikan anak muda, berarti dia harus memposisikan sebagai produk yang disukai oleh anak muda. Apa? C59 melakukan upaya positioning berdasarkan segmentasi dengan apa? Dengan, biasanya kaosnya tuh di belakang ada tulisan-tulisan yang menarik, yang mengandung pertama muatan humor. Lalu apa lagi yang kedua? Nah, daya tarik C59 sehingga disukai oleh anak muda seperti banyak mahasiswa tuh. Nah, kalau kalian lihat di Jogja atau di Bandung banyak yang menggunakan kaos C59. Nah, apalagi upaya memposisikannya berdasarkan misalnya penyusunan kata yang ada di belakang kaosnya disusun dengan humor. Ya, lalu apa lagi biasanya? Apa nih, Pak Kelas? Oke, misalnya selain humor, apa bisa mengandung suatu nasihat dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain, misalnya strategi pemasaran seperti McDonald melakukan segmentasi berupa produk makanan yang dihasilkan siap saji. Mereka melakukan segmentasinya apa? Yaitu memfokuskan strategi pemasarannya bahwa McDonald itu dikhususkan untuk anak-anak. Nah, bagaimana memposisikannya agar nantinya McDonald itu bisa menjadi nilai kekuatan dalam melakukan segmentasi untuk memposisikan produk yang dihasilkan berupa makanan siap saji yang difokuskan segmentasi pasarnya untuk anak. Nah, berarti positioningnya apa yang dilakukan? Nah, McDonald selalu melakukan positioning dengan apa? Memberikan hadiah. Coba kalau lihat ada paket, nah paket anak selalu disertai ada figur mainan kan yang diambil dari film-film Walt Disney. Nah, ini positioning yang dilakukan. Nah, targetnya apa? Targetingnya yaitu berdasarkan segmentasi yang dipilih. Berarti McDonald menargetkan anak-anak menjadi fokus dalam upaya pemasaran yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu McDonald seringkali kalau didesain itu disertai ada playgroundnya, mainan untuk anak-anak, ada prosotannya tuh, ada mainan apa selain itu mandi bolanya dan lain sebagainya. Nah, ini targeting, menargetkan. Nah, sehingga apa? Sehingga disukai. Nah, walaupun anak-anak tidak memiliki kemampuan daya beli, tapi anak-anak memiliki pengaruh dalam upaya sebagai konsumen. Nah, datang ke mall, tiba-tiba ada McDonald. Nah, ditariklah ayah dan ibunya, Pak,
McDonald. Nggak mau apa? Nangis, guling-gulingan. Kalau udah guling-gulingan apa? Pasti ibunya ngalah atau bapaknya. Udah deh, ayo. Nah, inilah yang dilakukan McDonald berupa targeting. Menargetkan anak-anak sebagai kekuatan dalam strategi pemasaran yang dilakukan. Nah, setelah ini baru formulasi strategi dilakukan dengan maksud dan tujuan apa? Memenuhi nilai kebutuhan. Kebutuhan ini bicara apa sih? Keinginan. Keinginan dari konsumen terhadap produk. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya saya ambil yang lain, misalnya Aqua. Bagaimana Aqua mampu menjawab keinginan dari konsumen? Nah, berarti apa? Keinginan konsumen terhadap Aqua apa sih? Menghilangkan dahaga. Yang kedua apa? Selain menghilangkan dahaga, memberikan kesegaran. Lalu apalagi yang ketiga, sesuai dengan iklannya, memposisikan itu apa? Kalau minum Aqua tidak cepat lupa. Nah, makanya kan iklannya lupa minum Aqua. Nah, ini memenuhi nilai kebutuhan tersebut berupa keinginan dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dan permintaan. Permintaan ini apa? Jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang diukur berdasarkan dari nilai kuantitas. Nah, di mana permintaan ini banyak nilai faktor yang mempengaruhinya, termasuk kuantitas, harga, selera, perilaku konsumen, keputusan pembelian, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam hal perumusan ini terhadap strategi memerlukan juga perhatian terhadap lingkungan makro. Lingkungan makro itu apa? Lingkungan yang luas. Mengapa saya katakan luas? Karena daya jangkaunya itu besar. Tidak hanya meliputi lingkungan yang berada di dalam perusahaan, tapi di luar perusahaan yang dapat memberikan suatu efek dan pengaruh. Nah, contohnya apa? Seperti persaingan. Kita lihat, persaingan sekarang yang begitu ketat dan kompetitif. Kalau perusahaan tidak melakukan inovasi dan perbaikan produk yang dilakukan secara terus-menerus dan memperhatikan lingkungan makro, apa yang terjadi? Perusahaan akan kalah bersaing. Berapa banyak sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan yang tidak mau melakukan inovasi akan tertinggal. Contoh yang pernah saya sebutkan, Kodak. Nah, Kodak sudah ditinggalkan karena kenapa? Karena sudah ada produk inovasi yang lebih bagus, yaitu apa? Kamera digital yang nggak perlu lagi datang ke studio pencetakan. Cukup Anda gunakan PC di rumah. Nah, Anda buka Photoshop, mau diedit seperti apapun jadi. Lalu Anda bisa print sendiri, tinggal beli kertas foto. Nah, kalau zaman dulu Anda punya kamera Kodak, mesti datang ke studio untuk cetak. Nah, itu pun nunggu. Nggak hari itu juga, 3 hari. Kalau lagi orderannya banyak, bisa seminggu. Nah, karena persaingan sekarang ketat, perusahaan melakukan inovasi. Ketika Kodak tidak melakukan inovasi apa? Sekarang ditinggal. Bahkan sekarang persaingan bukan hanya sampai di situ. Ketika ada ancaman baru berupa produk substitusi pengganti, apa yang terjadi? Orang juga sekarang malas pakai kamera digital. Udah ada handphone, lebih praktis. Dalam mana? Cekrek. Nah, misalnya Ridwanto hobinya selfie, nggak boleh ada sudut angle yang bagus sedikit, nganggur, main foto. Nah, sekarang udah praktis, nggak perlu lagi orang bawa kamera digital atau kamera pocket. Nah, berarti persaingan semakin ketat. Nah, perusahaan yang mengabaikan nilai persaingan apa? Kita lihat banyak yang ditinggalkan oleh konsumennya. Terus seperti budaya. Nah, bagaimana budaya bisa mempengaruhi terhadap nilai pemasaran? Nah, di mana budaya itu dibentuk dari apa? Pertama, dari kepercayaan. Kedua, dari kebiasaan. Ketiga, dari adat istiadat.
dan lain sebagainya. Nah, contohnya, kenapa McDonald memposisikan terhadap produk yang dihasilkan, yaitu dia menghasilkan nasi uduk sambal mata. Padahal kita tahu kalau di Amerika Serikat sendiri, pagi-pagi itu bukan nasi uduk atau nasi putih atau bubur. Kalau orang Indonesia kan kalau bangun pagi nyarinya bubur, kalau mau bubur nasi kuning, kalau nggak nasi kuning nasi uduk. Nah, kalau orang Amerika beda. Kalau orang Eropa pagi-pagi mereka carinya roti kan dulu. Nah, tapi ketika masuk ke Indonesia, kok budaya mereka nggak dibawa ke Indonesia, malah mereka mengikuti nilai budaya yang ada di bangsa kita, seperti McDonald, KFC dan lain sebagainya. Apa? Karena mempertimbangkan ini strategi pemasaran. Nah, supaya dapat diterima, akhirnya produk-produk makanan dari luar mereka beradaptasi dengan nilai budaya Indonesia supaya diterima. Oleh sebab itu mereka melahirkan bentuk berdasarkan dari budaya, seperti kebiasaan makan di Indonesia. Kalau pagi-pagi itu selalu cari kalau bubur, kalau nggak nasi kuning, nasi uduk. Nah, oleh sebab itu McDonald melihat ini sebagai peluang usaha, maka diciptakanlah nasi uduk sambal mata. Nah, selain itu apa? Kebiasaan dari kita masyarakat di Indonesia. Kalau pada saat bulan puasa mayoritas di Indonesia beragama Islam. Nah, kenapa makanan yang manis-manis itu laris? Entah itu kue, entah itu ongol-ongol. Nah, lalu apa lagi selain ongol-ongol? Entah itu sop buah, kurma, dan lain sebagainya. Kenapa? Akhirnya McDonald pada saat bulan puasa menciptakan suatu menu yaitu ayam goreng plus kurma. Nah, karena kenapa? Ini kebiasaan dari orang kita. Kalau berpuasa inginnya makan itu selain disertai makanan berat, pasti disertai makanan yang manis dulu. Nah, ini dia berdasarkan budaya supaya bisa diterima melalui strategi pemasaran. Nah, lalu berdasarkan kepercayaan. Nah, kenapa produk-produk makanan dari luar seperti Pizza Hut, McDonald, AW, KFC, lalu makanan Korea selalu mencantumkan sertifikat, sudah disertifikasi MUI, label halal, bahkan ditambahkan supaya bisa meyakinkan halal toiban misalnya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ini berdasarkan kepercayaan, supaya bisa menjamin masyarakat di Indonesia bahwa walaupun dari produk makanan luar, tapi mereka memperhatikan bentuk makanan tersebut yang disesuaikan dengan nilai budaya, yaitu apa? Yaitu menjaga bagaimana makanan yang dihasilkan tidak melanggar dari ketentuan nilai-nilai agama yang mayoritas ada di Indonesia. Nah, seperti tidak mengandung misalnya apapun yang dari babi misalnya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari budaya, kenapa nih? Indomie melakukan berupa segmentasi, targeting, dan positioningnya dengan iklannya selalu menggambarkan keindahan alam Indonesia, lalu ditambah dengan adanya berbagai seni budaya atau tarian di Indonesia, dan diakhiri dalam iklan tersebut Indomie selera. Tujuannya apa nih? Berdasarkan dari segmen budaya bahwa Indomie memasukkan unsur budaya berupa adat istiadat. Nah, tujuannya bahwa supaya Indomie itu identik dengan bangsa kita atau Indonesia, bahwa Indomie itu merupakan suatu makanan yang disajikan dalam konsep mie yang mengadopsi nilai-nilai makanan tradisional berdasarkan adat istiadat di Indonesia. Buktinya apa? Ada Indomie goreng rendang. Nah, itu apa? Indomie rebus soto Lamongan. Lalu apa lagi? Indomie pop, ayam pop. Nah, itu kan ada di rumah makan Padang, ayam pop. Lalu apa lagi? Yang spesial. Mie Aceh. Nah, itu kan mengambil dari istiadat berupa konsep makanan tradisional di Indonesia supaya mengidentifikasikan bahwa walaupun mie ini merupakan identik dengan nilai adat istiadat budaya Indonesia yang diadopsi dari nilai makanan tradisional. Nah, ini dia.
Nah, lalu nilai sosial. Nah, seperti nilai sosial, pertama adalah nilai masyarakat, nilai status, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam nilai sosial, misalnya, kenapa perusahaan Jepang dalam industri otomotif pada saat meluncurkan mobil keluarga, yaitu kalau Anda pernah tahu Kijang, mengapa mengiklankan konsepnya bahwa Kijang mampu memuat untuk liburan keluarga bersama, meliputi ada AA, PT, Ambu, dan iklannya begitu, ada ayah, ibu, dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan mereka? Ini mengadopsi berdasarkan nilai sosial bahwa mobil keluarga di Indonesia kan mobil keluarga identik bukan hanya keluarga inti saja, ayah, ibu, dan anak. Kalau di Indonesia namanya keluarga mencakup keluarga besar. Nah, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Oleh sebab itu, industri otomotif Jepang mengadopsi nilai budaya, nilai sosial berupa konsep masyarakat berupa keluarga di Indonesia supaya mobil konsep keluarga bisa diterima di Indonesia. Nah, selain itu demografi. Nah, seperti apa sih demografi? Demografi seperti misalnya melihat dari populasi, melihat dari penyebaran penduduk, melihat dari komposisi penduduk. Nah, kenapa? Timbul pertanyaan kenapa dalam strategi pemasaran melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau industri, mereka memusatkan kegiatan pemasaran di Pulau Jawa. Kan Indonesia pulaunya banyak, ada 12.600 kurang lebih. Kenapa sih nggak memasarkan di Pulau W? Nah, di Pulau W yang di ujung Aceh, atau di kepulauan misalnya Papua. Nah, kenapa banyak kegiatan pemasaran dan produksi lebih dipusatkan di Pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau yang lain, atau boleh dikatakan 8 kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Nah, jawabannya karena ini berdasarkan demografi, penyebaran penduduk terbesar itu di Pulau Jawa. Nah, sehingga apa? Berdasarkan strategi pemasaran, kalau populasi penduduk banyak, berarti apa? Konsumsinya akan banyak, meningkat. Kalau konsumsi meningkat apa? Mereka memiliki daya beli. Nah, inilah upaya strategi pemasaran difokuskan di Pulau Jawa karena populasi. Nah, seperti contoh yang lain, kalau di Yogyakarta, kebanyakan komposisi penduduknya itu lebih banyak anak muda, yaitu anak-anak yang kuliah. Nah, berarti strategi pemasaran apa yang dilakukan? Kalau lebih banyak komposisi penduduk seperti daerah istimewa Yogyakarta, itu kebanyakan adalah diisi oleh anak muda, seperti kalangan mahasiswa. Nah, berarti strategi pemasarannya apa? Nah, kalau namanya kalangan mahasiswa apa? Berarti produk yang dihasilkan jangan terlalu mahal, karena mereka sensitif terhadap harga. Nah, dalam segmentasi targeting positioning apa? Berdasarkan demografi, namanya mahasiswa, kebutuhannya apa nih? Atau permintaannya kita lihat. Yang tempat nongkrong, kafe. Nah, kafenya jangan mahal-mahal, ada termurah 150.000. Nah, mahasiswa mikir 150, belum bayar kos, Pak. Nah, paling tinggi 50.000 lah namanya mahasiswa. Udah mentok, atau paling tinggi 80. Nah, lalu apa lagi? Kalau kebutuhan mahasiswa, nah seperti di Jogja paling banyak. Nah, di Jogja makanya menjangkau banyak kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, oke, klik. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara langkah-langkah mengenai upaya yang dilakukan dalam strategi fungsional di dalam pemasaran, maka ini yang kita lakukan. Pertama, mengidentifikasi segmen pasar. Artinya, kita harus tahu
produk yang kita hasilkan kita tujukan kepada konsumen siapa. Misalnya contoh Coca-Cola. Nah, Coca-Cola mengidentifikasi basis segmentasinya seperti apa? Coca-Cola mau pria bisa, wanita bisa, anak-anak juga bisa minum Coca-Cola. Mau orang tua silahkan, tapi ingat namanya orang tua, jangan orang tua yang diabetes suruh minum Coca-Cola. Nah, tambah parah. Nah, lalu apa lagi? Bisa anak muda, usia dewasa, usia remaja, usia anak. Nah, lalu apa lagi? Coca-Cola ditujukan untuk semua pendapatan, mau pendapatan besar, kalangan menengah atas, bawah, semua bisa membeli Coca-Cola karena harganya terjangkau. Berarti kalau seperti itu, identifikasi basis segmennya apa? Berarti produknya untuk semua kalangan, produksinya massal atau mass production. Nah, bagaimana Coca-Cola mengupayakan profil setiap segmen pasar? Nah, dia menguatkan segmen pasarnya berupa apa? Terhadap identifikasi pasar, yaitu bahwa identifikasi konsumen, bahwa dia merupakan semua kalangan. Bagaimana dia melakukan upaya mengembangkan profil setiap segmen? Nah, yaitu apa? Coca-Cola melakukannya tersebut dengan kekuatan yang dibangun berupa apa? Yaitu Coca-Cola satu, memberikan keceriaan. Nah, inilah mengembangkan profilnya, yaitu apa? Membawa kesegaran. Nah, oleh sebab itu selalu diiklankan apa? Always the Coca-Cola. Artinya apa? Dengan berbagai situasi, nah Coca-Cola menghadirkan keceriaan dan kesegaran. Nah, itu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan nilai profil setiap segmen. Nah, udah paham dong, Tom? Oke. Bagaimana membuat ukuran daya tarik pasarnya? Dalam upaya seperti yang saya ambil lagi Coca-Cola sebagai nilai target terhadap konsumen yang telah dipilih dengan melakukan identifikasi dan mengembangkan profil. Nah, untuk menguatkan nilai pasar, nah terhadap nantinya upaya dalam meningkatkan nilai revenue-nya, penjualannya dan keuntungannya, maka yang dilakukan Coca-Cola itu apa? Yang dilakukan Coca-Cola berupa menguatkan nilai pasar dengan apa? Kekuatan terhadap distribusinya. Nah, oleh sebab itu Coca-Cola mau di restoran ada, di hotel ada, lalu di bioskop ada, lalu ada di warung kecil ada, Indomaret ada, di Alfamart ada, tempat dugem ada Coca-Cola. Nah, ini dia menguatkan ukuran daya tarik pasar melalui apa? Distribusi yang dilakukan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, klik. Nah, selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai upaya pemasaran sebagai strategi fungsional untuk melakukan langkah lebih lanjut berupa strategi targeting dan positioning, maka kita harus menentukan memilih segmen pasar apa yang akan kita tuju. Nah, seperti contoh misalnya motor Mio. Nah, motor Mio pertama dihasilkan targetnya dalam memilih segmen pasar apa sih? Untuk wanita kan? Nah, untuk wanita. Nah, bagaimana membuat positioningnya pada saat itu? Iklannya kalau nggak salah pertama dibintangi dengan BCL deh, Bunga Citra Lestari. Nah, bagaimana memposisikan? Terlihat Mio itu pertama memiliki elegan, memiliki keindahan, sehingga memiliki daya tarik terhadap kaum wanita untuk menggunakan motor Mio yang disegmentasikan pada saat itu untuk motor wanita. Nah, sehingga melakukan upaya bauran pemasaran. Bauran pemasarannya apa? Pertama, Mio menggunakan konsep iklan dengan menggunakan brand ambasadornya yaitu apa? Bunga Citra Lestari pada saat itu. Lalu apa lagi? Kalau nggak salah ada bintang film yang senior dan yang udah tua sebenarnya.
pada saat iklan Mio. Nah, apa nih, Dennis? Belajar dia atau Enggak, yang pertama kali waktu Mio muncul kan pertama kan ditujukan untuk wanita seiring dengan perkembangan karena semakin produksinya ditingkatkan, pada saat itu laki-laki juga mulai pakai, walaupun pada saat itu ada suatu sindiran, laki-laki pakai, laki-laki sejati harusnya motor gigi dong. Nah, kan ada tuh stiker-stiker yang sindiran dulu kayak gitu, dikarenakan dulu banyak laki-laki mulai tertarik motor yang identik matic. Nah, padahal itu matic dikhususkan wanita. Nah, karena banyaknya hal tersebut ada tuh sindiran, laki-laki menggunakan matic harusnya menggunakan motor gigi. Terus ada sindiran lagi dalam bentuk stiker, laki-laki sejati menggunakan kupling dan pedal gitu. Nah, akhirnya gara-gara seperti itu, nah berubah tuh segmentasi dari motor Mio yang tadinya khusus wanita, akhirnya merambah ke segmen pasar dengan dimodifikasi berupa untuk laki-laki